Basarnas ini belum punya alat sonar yang memadai. Kalau misalkan 7 hari itu belum semuanya ditemukan, pada saat itu kita akan melaksanakan evaluasi dan operasi akan kita lanjutkan. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Saya tengah berbincang dengan korban selamat KMP Tunu Pratama Jaya, Bejo Santoso, dan juga Direktur Operasi Basarnas, Edi Prakoso. Baik, sebelum melanjutkan dialog, saya ajak Anda untuk menyimak pernyataan pers anggota Dewan dan juga Kabasarnas yang disampaikan usai rapat dengar pendapat di Gedung DPR hari ini. Basarnas ini belum punya alat sonar yang memadai untuk mencari titik di mana kapal berada kalau dia tenggelam. Alat yang Basarnas punya hari ini adalah kalau sudah ditemukan, baru mereka punya alat. Bisa mendeteksi apakah di dalam ada masih korban terperangkap atau tidak dan seterusnya. Tapi mencari di mana kapal itu tenggelam, Basarnas belum punya. Kemudian kendala yang kedua, rupanya kita belum punya operator juga terhadap alat-alat canggih ini. Kita harus pinjam tenaga dari luar. Ini baru terungkap tadi. Oleh karenanya kami di rapat tadi, salah satu kesimpulan rapat adalah meminta kepada Basarnas untuk mengutamakan dulu kepada alat-alat yang sangat-sangat diperlukan. Untuk operasi, saya rasa akan tetap kita lanjutkan. Memang sesuai aturan, kita 7 hari kita akan laksanakan evaluasi. Andai saja sebelum 7 hari itu sudah ditemukan semua, berarti sudah selesai. Tapi kalau misalkan 7 hari itu belum semuanya ditemukan, pada saat itu kita akan melaksanakan evaluasi dan operasi akan kita lanjutkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak mungkin dalam operasi kemanusiaan ini Basarnas berdiri sendiri. Saat ini yang sudah tergelar di lapangan, saya sampaikan jumlah personil saja sudah lebih dari 600 personil. Baik, kita kembali ke Mas Bejo Santoso. Mas Bejo, setelah kemudian Anda berhasil ke darat ya, apakah sudah dilakukan upaya pemeriksaan fisik oleh tim medis, Mas Bejo? Gini Mas, saya terlalu pagi, waktu itu kan 5:30. Warga itu mungkin yang di situ mau nelayan. Sebenarnya karena arus cuaca buruk dan ekstrim itu mungkin mereka nggak pergi ke laut. Ya. Terus saya dibawa oleh salah satu warga, intinya ke rumahnya. Memang orang ini asli situ yang tadi bantu evakuasi jenazah. Saya dibawa ke rumahnya, terus intinya karena saya memang tidak. Ini rumahnya di sekitar pantai ya? Iya, dekat. Pokoknya tempat evakuasi pertama itu pun belum ada orang. Ya. Karena pemilik rumah itu barusan mau berangkat berlayar dan ibunya baru saja intinya mau memulai aktivitas pagi untuk memasak. Gini, di situ setelah tahu itu dia seorang nelayan ini yang punya rumah itu, dia masuk ke rumah memberikan saya baju, sarung. Setelah itu warung-warung yang baru mau buka itu nasi apa, gorengan lah, kopi, air mereka serahkan ke kita. Ya. Dan karena Mas ini juga bilang bahwa mereka kan nggak tahu ada satu jenazah yang masih di pantai dengan saya yang selamat 4 orang, 1 ABK tadi. Nah setelah itu akhirnya Mas ini pergi lagi ke pantai untuk katakan memotret atau mengupload foto jenazah ini. Dia yang baru pertama bawa HP karena dia yang muda Mas. Yeah. Dia foto, dia unggah untuk setelah itu mungkin telepon Pak Kepala Desa atau pihak keamanan aparat yang lainnya. Intinya setelah habis itu datang lagi kedua dari nelayan yang tadi saya bilang bahwa 2 nelayan ini. Itu membawa korban selamat juga atau gimana? Iya, semua rata-rata kan 4 orang lagi dengan 1 meninggal. Jadi dari yang pagi yang kedua dari nelayan ini mendapatkan yang pertama saya 4 selamat, 1 meninggal. Yang kedua 3 selamat, 1 meninggal. Itu. Oke. Setelah itu mungkin agak siangan lah, mungkin kabar berita bahwa korban itu berada di posisinya sebelah timur Selat Bali. Intannya saya kan paling jauh Mas. Saya terbawa arus itu sampai Pantai Pengambengan, bisa dicek. Pantai Pengambengan itu di timurnya Kampung Nelayan Pebuan. Paling jauh ya. Saya dibawa muter-muter. Ya. Itu karena arus yang cukup deras ya Mas ya? Bener. Semuanya hampir korban yang 30 terjun bersama saya itu yang saya katakan, pernah saya mengatakan dari awal sampai berapa kali di stasiun TV bahwa 30 orang itu yang terevakuasi hari pertama sampai jam 9 atau 10, intinya di area
Pebuahan itulah Mas. Oke. Di area Selat Bali paling timur. Intinya di saya sendiri yang terjauh, yang posisinya sampai Pantai Pengambengan, dan di bawah pertama kali dievakuasi oleh para nelayan. Dan hanya dua nelayan itu dari Pantai Pengambengan pun sampai karena cuaca yang ekstrim itu, nelayan nggak pergi ke laut, Mas. Ya, baik. Itu. Oke, Mas Bejo, saya ke Pak Edi dulu ya. Pak Edi Prakoso masih bersama kami, Direktur Operasi Basarnas. Jenderal, ini tadi kan Anda juga menyimak pernyataan dari anggota DPR kita bahwa Basarnas belum punya alat sonar ya. Ini seharusnya jadi prioritas ya, Pak Edi ya. Apa yang bisa Anda sampaikan? Baik, memang tadi yang sesuai disampaikan oleh Polisi 5 bahwa kita memang belum memiliki alat sonar terkait pencarian di bawah air. Namun demikian, sesuai juga apa yang disampaikan oleh Basarnas bahwa ini juga menjadikan bagian evaluasi, kemudian diharapkan juga kita memiliki alat-alat tersebut untuk memudahkan dalam pelaksanaan operasi SAR gabungan apabila kita menghadapi kedaruratan dan ada permintaan dari masyarakat untuk memberikan pelayanan kemanusiaan. Ya, untuk saat ini Pak Edi, bagaimana dengan kekuatan tim atau anggota Basarnas yang diterjunkan? Baik, kita beserta seluruh potensi yang ada, ini sudah ada penambahan kurang lebih sekitar 1.022, baik itu yang di wilayah Ketapang maupun di Liman. Sehingga ini diharapkan dengan jumlah yang semakin banyak ini juga mempermudah dalam proses kita berupaya untuk mengevakuasi korban yang sampai dengan saat ini masih dalam pencarian. Demikian. Pencarian di laut dan juga di udara ya, Pak Edi ya? Betul. Di pesisir pantai antara Gilimanuk maupun di Ketapang. Ya, apa ada kendala yang dihadapi oleh Basarnas untuk kondisi saat ini atau mungkin karena perubahan cuaca yang terlalu drastis atau gimana, Pak Edi? Baik, terima kasih. Kemarin juga kita sudah sampaikan ke rekan-rekan media, kita sampaikan gambaran terkait dengan situasi di Selat Bali ini. Kemarin pada saat kita melaksanakan untuk evakuasi korban yang dilaksanakan oleh KRI dan KRI Topol, ini speedboat kita pada saat akan merapat itu tali sempat putus dan gelombang cukup tinggi, dan hari ini juga sama, tidak terlalu banyak perubahan, kecepatan angin, kemudian ombak. Ini yang menjadi sedikit kendala bagi tim untuk melaksanakan operasi pencarian khususnya di seluruh laut. Namun demikian dari data BMKG kita juga melihat waktu-waktu tertentu di mana ada saatnya gelombang itu tidak terlalu tinggi. Sehingga ini menjadi momen buat kita untuk nanti kita upayakan pada saat operasi penyelaman, kita menggunakan momen waktu yang tepat untuk melaksanakan operasi pencarian di bawah air. Ya, Pak Edi, apa yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat khususnya bagi keluarga penumpang yang hingga saat ini belum ditemukan? Baik, terima kasih. Tentunya kami juga berdoa pada rekan-rekan saudara yang saat ini belum ditemukan. Kami berharap juga bantuan dari seluruh masyarakat untuk bisa membantu memberikan informasi terkait dengan belum ditemukannya saudara kita, rekan-rekan kita, sehingga doa kami harapkan sehingga kami pun bisa bekerja dengan baik dalam rangka untuk mencari rekan-rekan yang masih dalam pencarian sejumlah 27 orang. Ya. Baik, saya kembali ke Mas Bejo. Mas Bejo, sama dengan yang saya tanyakan ke Pak Edi, mungkin ada yang ingin Anda sampaikan kepada keluarga penumpang yang hingga saat ini masih dalam upaya pencarian? Ya, semuanya harap bersabar dan menerima karena semua ini adalah ketentuan Tuhan, gitu aja. Ya, setelah ini kebiasaan Anda untuk ngopi sambil ngerokok tetap jalan apa berubah nih? Harus Mas, karena itu adalah inspirasi saya bisa selamat karena mungkin. Luar biasa. Ya, tetap ada yang bisa Anda bagikan cerita dan pengalamannya Mas Bejo ya, yang luar biasa, yang tentu bisa menginspirasi.
Oke. Gimana? Saya hanya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua warga Kampung Nelayan Pebuan Banyu Biru. Ya. Intinya yang semua mereka bergotong royong dengan penuh kasih sayang, mereka memberi semangat, semuanya support untuk masalah baju, pakaian, semuanya. Karena mereka, Mas, warga-warga di situ yang intinya dengan sigap setelah kita tertolong itu langsung diberi segala sesuatu dan ditenangkan oleh mereka. Ya. Intinya sangat kami mewakili. Karena kemarin saya sempat menyatakan ingin tahu siapa nama Bapak nelayan ini dan sudah dijawab oleh Metro TV. Ya. Dan intinya sangat kami mewakili, saya mewakili khususnya berterima kasih kepada Bapak, Ibu semua yang telah intinya dengan sukacita ikhlas memberi pertolongan kepada kami tanpa melupakan aparat ataupun instruktur pemerintahan yang juga terlibat. Terima kasih gitu aja. Baik. Yang penting tetap jaga kesehatan ya Mas Bejo, dan tentunya kita juga berterima kasih kepada semua anggota Basarnas, Pak Edi Prakoso, terima kasih atas upayanya hingga saat ini tetap berjuang untuk mencari penumpang yang mudah-mudahan kita harapkan masih bisa ditemukan ada yang selamat. Dan jangan lupa Jenderal Edi, tetap anggota Anda juga harus dijaga kesehatannya, karena yang dihadapi ini cuaca ekstrim, lautan luas ya Pak Edi ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Jenderal Edi Prakoso dan juga Mas Bejo Santoso. Selamat malam. Selamat malam. Baik, pemirsa, demikian diskusi kami dalam NTV Prime Dialogue di paruh pertama. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dengan beragam berita lainnya. Tetap bersama kami.